Untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah telat beberapa sekian menit, saya berikan kesempatan kepada Bang Usul untuk membacakan kalamullah ayat suci Al-Quran. Dipersilakan kepada Bang Usuluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung nggak ada yang lain, ini ditolak pada saya sendiri ini ya. Dan bacaannya murattal aja nih. Ya, Pak Fadil. silakan. Boleh Bang Usul. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا وذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Khalil, saya kembalikan. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bang Usuluddin yang sudah tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan awalan ini kita bisa mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan menaungi kita di dalam acara silaturahim ini ya, bertajuk Muhasabah 7 tahun gempa bumi dan tsunami Aceh. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah oleh Bang Deddy Fazariansyah Putra yang nantinya akan mudah-mudahan insya Allah menjawab dari tema yang kita berikan hari ini ya, ujian atau azab ya, di dalam menyikapi tsunami Aceh 7 tahun yang lalu. Untuk membersihkan waktu, saya berikan kesempatan kepada Bang Deddy. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini dengan ketetapan Allah, dengan kudrah dan iradah Allah, kita bersama-sama bisa kumpul dalam majelis online ya. Majelis on air atau majelis online. Bedanya kalau saya on air di teman-teman BMI atau TKI,
on air katanya, on air, tapi ini adalah online ya, dengan Skype. Teman-teman, sahabat-sahabat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini, duduk bersama-sama kita ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bersilaturahim, di samping kita saling kenal mengenal, saling sharing nantinya tentang pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, mungkin dengan peringatan 7 tahun gempa bumi dan tsunami yang mungkin ada yang mengalami sendiri ataupun keluarganya ataupun saudara-saudaranya. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi yang hidup. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang berada di perantauan, di bumi yang asing, yang jauh dari kampung halaman kita, insya Allah. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam 7 tahun tsunami yang telah lalu ini, yang telah kita lewati ini, banyaknya kesan-kesan ataupun pelajaran-pelajaran yang kita alami, dan mungkin kita sadari bahwa kita semua di Taiwan ini adalah karena tsunami. Ya, kita semua di Taiwan ini mungkin adalah karena tsunami. Karena kalau kita baca surat yang ditandatangani Pak Kis, ya, itu disebutkan berapa ribu orang yang meninggal, guru-guru, dosen-dosen dan semuanya itu karena tsunami ya. Jadi tsunami itu memiliki banyak impact, banyak efek ya bagi kita, bagi semua ya. Tidak terlepas pula bagi kita mungkin yang bersedih hati dikarenakan, yang berduka cita dikarenakan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sahabat-sahabat yang mulia, apakah kita ketika tsunami ataupun ketika bencana datang kepada kita, ada di antara orang yang menganggap bahwa itu adalah ujian ataupun itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Ketika saya mendengarkan dari teman-teman ketika lebih kurang seminggu waktu tsunami, saya ke Jakarta ya, habis saya kembali ke kampus saya. Kebetulan saya waktu itu menghabiskan liburan di Aceh, kemudian balik lagi. Jadi liburan saya itu hanya bertepatan dengan tsunami ya. Kemudian saya kembali, maka saya dengar ceramah-ceramah, saya dengar tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz. Ada yang mengatakan karena Aceh ini ada orang yang bermaksiat di pantai, katanya orang berpesta telanjang, naudzubillah min dzalik. Ada saya dengar begitu. Kemudian ketika saya di Malaysia juga, orang Malaysia mengatakan, wah ini di Aceh karena banyak maksiatnya, karena banyak orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala memberikan azabnya, memberikan musibah dan sebagainya. Jadi timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah bencana ataupun musibah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini adalah azab ataupun ini adalah ujian? Tentunya jemaah yang mulia, jawabannya adalah kita bisa merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ketika kita merujuk dengan teliti ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum, maka di satu sisi hal tersebut adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka lantaran kekufuran mereka kepada Allah. Ya, namun di sisi lain, bencana atau musibah itu juga merupakan ujian bagi kaum-kaum yang beriman, supaya mereka bisa dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua kita mengeneralisir bahwa itu adalah azab, ya, dan tidak semua kita mengeneralisir bahwa itu adalah ujian. Tetapi itu bagi orang-orang yang ketika dia bermaksiat, katakanlah pada minggu pagi itu, lebih kurang antara pukul 7 ke atas, pukul 8 ke atas, ketika ada orang bermaksiat, mungkin mereka mengadakan pesta-pesta yang nauzubillah ya, yang mungkin mendatangkan muka Allah. Ketika datang tsunami, maka mereka itu berarti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat ada ustadz-ustadz, ada ulama-ulama, bahkan orang-orang yang mungkin dia tidak bermaksiat, bahkan dia dalam keadaan yang
yang mendatangkan murka Allah. Maka mudah-mudahan musibah itu merupakan syahid ataupun rahmat baginya. Mudah-mudahan kita doakan ya, baik ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan kata-kata azab, maka kita merujuk kembali kepada Al-Qur'an ya. Kita lihat betapa dahsyatnya azab-azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khususnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum yang gagah perkasa, kaum yang sangat kuat, yaitu kaumnya Nabi Syuaib ya, disebut kaum Ad. Ya, kaum Ad ini merupakan kaum yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya tinggi ya. Kalau ada, kata ulama, kalau ada bangunan 3 tingkat atau 4 tingkat, maka mereka lebih tinggi daripada itu sekarang. Kemudian kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu tidak dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah. Malah mereka mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Syuaib alaihi salam. Sehingga Allah Ta'ala datangkan azab kepada mereka, didatangkan gempa bumi ya, sehingga mereka pun terbenam ke dalam tanah. Auzubillahi min dzalik. Begitu juga kaum Samud ya. Kaum Samud ya, yaitu kaum Nabi Soleh alaihi salam. Mereka juga diberi kelebihan oleh Allah, ahli pertanian, ahli agriculture engineering katanya ya, ahli teknik pertanian, sehingga segala macam teknik mereka kuasai dulu berkaitan dengan agrikultur. Itu disebut dalam sejarah. Tapi jemaah yang mulia, kelebihan yang mereka gunakan itu tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka mendustakan Allah. Malah mereka melawan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan mereka. Begitu juga kaum Nabi Lut, kaum Sodom ya, yang mana Nabi Lut mengajak umatnya supaya tidak sodomi ya, artinya tidak melakukan homoseksual. Tetapi mereka tidak mengikuti, bahkan istrinya pun merupakan bagian dari golongan-golongan tersebut, sehingga golongan tersebut pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada kaumnya untuk mentaati Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian besar kaum Nabi Nuh alaihi salam menolak beliau, sehingga Allah taala berikan azab kepada kaumnya ya, datangkan banjir besar, banjir bandang, yang katanya disebut dalam Al-Quran itu bagaikan gunung, gelombangnya itu gunung ya. Jadi sehingga disapulah orang-orang yang tidak mentaati ajaran-ajaran ataupun ajakan-ajakan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang mendustakan perintah Allah, orang-orang yang tidak mengikuti, tidak mentaati perintah Allah, maka Allah Ta'ala ya akan memberikan mereka azab yang sangat besar ya. Jadi itu adalah jemaah yang mulia, pelajaran bagi kita, bahwa pelajaran bagi orang-orang yang hidup ya dari tsunami yang saksi mata ya, yang masih ada di sekarang ini, maka kita gunakan umur kita, kehidupan kita sekarang ini untuk mentaati semua perintah-perintah Allah. Kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ujian? Ya, dikatakan seperti ayat yang saya bacakan tadi, apakah manusia ya, surah Al-Ankabut ayat 3 ya, apakah manusia merasa bahwa mereka beriman tetapi mereka tidak akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap manusia yang beriman maka akan mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini akan sentiasa mendapatkan ujian-ujian. Tentunya ujian-ujian yang bagaimana? Ujian-ujian yang menurut tingkatan keimanan. Ujian-ujian yang menurut tingkatan keimanan ya. Dan ujian-ujian tersebut Allah akan memberikan kepada umatnya sesuai dengan kesanggupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak akan memberikan ujian di luar daripada kesanggupan kita. Artinya mungkin kita semua telah mengalami, kita semua telah ada orang tua kita mungkin, saudara kita mungkin, adik atau kakak kita mungkin yang mendapatkan musibah, dan itu adalah ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita yang masih hidup ini, bahwa
manusia itu tidak selamanya manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan suka-suka Allah. Kapan Allah mau mengambil, kapan Allah mau mengambil mereka ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan semua, sahabat-sahabat yang sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi musibah semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus camkan, kita harus ingat bahwa semua itu sudah ada proporsinya. Artinya ketika Allah akan mengazab kepada suatu kaum, karena apa? Karena mereka kufur kepada Allah. Dan sisi lain bahwa bencana ataupun musibah itu tentunya merupakan ujian bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah, apa dusta ataupun apa sebab sehingga Allah taala menurunkan azab? Ya, salah satu sebabnya adalah kita manusia ini mensyarikatkan Allah, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menyekutukannya bukan dengan berhala, tentunya kita menyekutukannya bukan dengan tuhan-tuhan lain. Artinya mungkin kita menyembah berhala kah apa. Kita yakin, kita percaya mungkin Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tetapi dalam aplikasi kita nggak sadar. Kita tidak sadar bahwa Tuhan kita itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan memanggil Allahu Akbar, ya, kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Ya, siapa Tuhan kita sebenarnya? Allah telah memanggil ataupun kegiatan kita itu. Ya, ini ya Tuhan yang mungkin kita nggak sadari, ya. Ini Tuhan yang mungkin kita nggak sadar bahwa kita yakin kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cari duit, ya, cari duit siang malam sampai keringatan, sampai keringat darah dan semuanya, tanpa dia melaksanakan perintah Allah, tanpa dia meninggalkan seruan Allah, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka itu juga salah satu sebab kenapa murka Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada manusia, baik itu lelaki maupun perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Bagaimana laki-laki ini semuanya bisa mentaati semua perintah Allah. Kita jaga sholat kita, kemudian kita jaga Al-Quran kita tiap hari, kemudian kita jaga zikir kita, ya. Karena semua perintah-perintah Allah ini sebenarnya ada manfaat yang besar bagi kita. Kenapa umat Islam pada hari ini dalam kemunduran, dalam penindasan, dalam banyak musibah, dizalimi dan sebagainya? Kenapa? Ya, padahal umat Islam itu sebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah umat yang mulia, umat yang hebat, umat yang super, ya, disebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa umat kan semuanya dalam kemiskinan, mostly kebanyakan banyak ditindas, banyak kemunduran teknologi, kemunduran ekonomi dan sebagainya, ya. Jawabannya adalah ilustrasi saya yang akan saya berikan berikut ini, ya. Suatu ketika ada orang mau pangkas, anak muda, ya, kemudian dia pergi ke toko pangkas, ke kedai pangkas. Kemudian ketika dia sampai sana, bapak-bapak yang tukang pangkas pun memotong rambut dia. Rupanya waktu dipangkas anak muda ini ngantuk-ngantuk, kan. Pas ngantuk-ngantuk, rupanya kesal bapak ini yang tukang pangkas ini, terus dia ajak ngobrol anak muda ini. Kemudian dibilangnya, dek katanya, kamu Islam ya? Ya Pak, Islam. Anak muda ini sadar, kan. Kemudian kalau kamu Islam, kamu tahu nggak kenapa sekarang ini umat Islam banyak ditindas, dizalimi, banyak umat Islam dalam kemunduran ekonomi, teknologi, kemunduran dan sebagainya, banyak yang mati kelaparan, negara-negara Islam dan sebagainya, kata bapak yang pangkas. Kemudian anak muda ini merenung, kenapa ya? Sedangkan Al-Quran, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kita ini umat yang mulia, umat yang hebat, umat yang menjadi khalifah malah di muka bumi. Tapi kenapa kita kok dizalimi, kita kok di dalam kemunduran, dalam ketindasan dan sebagainya. Akhirnya dia mikir, akhirnya sampai selesai pangkas, udah dia pun pangkasnya udah selesai, kemudian dia pun masih mikir, ya, kemudian dia pun minta izin keluar, ya. Kemudian bapak ini pun tersenyum, ya, yang penting strategi dia berhasil supaya anak muda ini nggak ngantuk, gitu. Kemudian tetapi anak muda ini masih terbayang-bayang, kenapa? Kemudian ketika selesai pangkas, anak muda itu pun keluar dari toko pangkas itu,
Kemudian ketika keluar, kemudian sambil memikir pertanyaan Bapak Pangkas tadi. Kemudian dia lihat di depan jalan-jalan ya, banyak orang lalu lalang. Kemudian tampak dalam pandangan dia seorang orang gila ya. Orang gila ini dilihat rambutnya tuh kumel, kemudian kusam, gondrong lagi. Kemudian dilihat bajunya juga bau dan sebagainya. Kemudian mikir, ini di dunia ini kan ada toko pangkas, ada tukang pangkas, tapi kenapa rambutnya gondrong? Kenapa rambutnya gondrong? Ya, kusam lagi. Akhirnya dia dapat jawabannya. Kemudian dia kasih tahu ke bapak tukang pangkas itu, Pak, saya dapat jawabannya. Apa jawabannya, kata bapak itu? Yaitu seperti saya lihat orang gila yang lewat di depan toko kita tadi, toko pangkas tadi. Rambutnya gondrong, kumel. Padahal di sini ada tukang pangkas. Jadi kenapa rambutnya gondrong? Karena dia nggak mau ke tukang pangkas. Dia nggak mau membersihkan rambutnya, mencukur rambutnya di tukang pangkas. Ya, begitu juga umat Islam sekarang ini. Kenapa umat Islam dalam kemunduran, umat Islam dalam penindasan, dizalimi dan sebagainya? Karena umat Islam nggak mau menuju Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam mengikuti cara-cara yang ditunjukkan oleh orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang Barat yang mungkin mereka itu tidak ada sangkut pautnya pada Allah Subhanahu Wa Taala.